Jadi kalau bicara dengan judul ya, harga-harga naik. Dan saya kira ini perlu kita waspadai karena peristiwa Ukraina Rusia ini kan bukan baru ya, sudah 8 minggu. Dan tidak ada yang bisa memastikan kapan berakhir. Ya, Kiev dibebaskan tetapi kan kota lain diserang. Yang ingin saya sampaikan adalah kenaikan harga ini akan terus naik. Dan kalau kita bicara sekarang minyak dunia itu 110 US dollar per barel, kalau berdasarkan simulasi yang pernah kita hitung itu bisa mencapai 200 manakala worst skenario terjadi. Jadi kalau konteksnya seperti ini, yang paling merasakan itu kan rakyat. Ini baru 8 minggu harga 110 US dollar per barel tapi rakyat kan sudah merasakan sekali. Dan kemudian rakyat panik dan kaget ketika hordennya Bang Andre ini di rumahnya itu 90 juta. Maksud saya adalah kalau kita ke situasi krisis itu betul-betul difahami, pertama kita butuh satu kreativitas. Tapi sebelum kreativitas itu, kita butuh kepedulian sosial dulu. Orang-orang seperti Mas Andre, Bang Arya yang menjadi pejabat publik, yang menikmati ruangan, ada AC-nya ya, walaupun katanya AC-nya rusak, tapi ada AC kan. Itu diharapkan oleh publik itu berempati. Ya, tidak perlulah ada 90 juta untuk gorden gitu ya, tetapi lebih kemudian dialokasikan. Yang kedua, saya termasuk orang yang mengkritik keras kenapa PPN 11% itu bisa lolos oleh teman-temannya Bang Andre di DPR. Padahal itu momentumnya tidak tepat. Kita masih daya belinya rendah. PPN ini kan bisa ketolong dari windfall-nya sawit dan batu bara. Jadi tidak perlu dinaikkan PPN. Tapi Bang Andre dan teman-temannya setuju undang-undang PPN. Langsung saja kalau gitu Bang Andre. Ya, pertama kembali soal gorden lagi ya. Kita tidak ada masalah gorden itu ditiadakan. Ya, sekali Jadi lagi setuju ditiadakan ya? nggak ada masalah. Oke. Nggak ada Kasih tahu masalah. teman-temannya mungkin Bang Andre. Nggak ada masalah. Karena 13 tahun pun nggak diganti juga nggak ada yang komplain kami. Ya, hanya memang setahun ini dianggarkan, tiba-tiba dianggarkan. Jadi kita tidak membela, termasuk ini disampaikan Bang Faisal, DPR sudah mengkaji kepada pemerintah agar rumah DPR itu dikembalikan ke pemerintah. Itu sudah ada. Soal PP yang 11%, soal Bang Andre. wacana seperti Kok itu. bisa lolos, Bang Ya, Andre? soal wacana itu sudah ada yang disampaikan Bang Faisal, tapi tergantung kepada pemerintah, tergantung kepada Menteri Keuangan sebagai pemegang aset negara. Nah, soal PPN 11% itu domain Komisi 11, Mbak. Saya terus terang tidak mengikuti. Itu satu, dua. Lalu yang ketiga, soal solar. Kita tahu disparitas harga ini sudah luar biasa. 8.000 lebih, Bang. Jadi supaya publik tahu, harga solar subsidi dan solar industri itu 8.000 lebih. Jadi setiap ada peluang disparitas harga yang begitu besar, tentu akan ada orang yang akan tergoda untuk bermain di sini. Makanya kita bilang, dari awal kami sudah ingatkan pemerintah agar turunan dari Perpres 191 2014 itu segera diterbitkan. Sehingga penegakan hukum itu bisa jalan. Kalau memang pemerintah masih tetap dengan kebijakan dua harga, harus ada payung hukum untuk penegakan hukum. Dan untuk itulah kita mendorong SK BPH Migas untuk payung hukum untuk menurunkan aturan Perpres 191 tahun 2004. Satu yang pertama. Yang kedua, soal kenaikan harga Pertamax. Kami di DPR jelas menolak kenaikan 16.000 harga kekinian. Itu yang didengarkan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah batal menaikkan harga kekinian itu 16.000. Nah, lalu kenapa sebenarnya soal minyak goreng tidak selesai-selesai? Dari awal DPR sudah mengusulkan beberapa hal, DMO, DPO bahkan menutup ekspor CPO. Tapi belum ada hasilnya Bang. Ya memang belum ada hasilnya karena keputusan itu di tangan pemerintah bukan di tangan DPR gitu loh. Ya, tapi DPR sudah mengingatkan terus pemerintah. Ya bahkan di saat pemerintah mencabut dan mengeluarkan putusan Permendak nomor 11 tahun 2022 dan Permenperi nomor 8 tahun 2022, kita sudah mengingatkan pemerintah lagi bahwa ini akan ada permasalahan baru. Apa permasalahannya? Ya, harga kalau dikembalikan ke harga keekonomian, harga minyak goreng premium itu akan tinggi dan faktanya memang 25.000 per liter lebih. Itu satu. Yang kedua, sampai sekarang HET 14.000 minyak goreng curah itu masih sulit ditemukan masyarakat. Kalaupun ada, ya, ini saya udah ingatkan dalam rapat di DPR di Komisi 6 ya, itu akan dinikmati oligarki. Penikmatnya apa? Mereka yang punya kebun sawit dapat subsidi BPBD PKS. Mereka selain punya pabrik kebun sawit, mereka punya pabrik CPO. Lalu mereka punya namanya pabrik minyak goreng. Nanti pabrik minyak goreng dapat lagi subsidi. Bang Andre, suara lantang ini harus terus dipertahankan Oh, itu di kita Senayan. suarakan Sesaat lantang. lagi catatan demokrasi akan segera kembali pemirsa.